Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Kristi Tambingon, NIM 22013-053, kelas 1C Teknik Sipil, Prodi D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Di saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Terapan dengan dosen pengajar Insinyur Kris Homboka UMT. Saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran besaran dan satuan. Puji syukur kami ucapkan terima kasih atas berkat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan materi ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam menyelesaikan jurnal ini, serta teman-teman yang memberikan dukungan baik berupa moral dalam penyelesaian jurnal ini. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih belum sempurna dan perlu perbaikan. Maka dari itu, saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan demi kelancaran dalam pembuatan jurnal berikutnya dan juga untuk menambah wawasan kami sebagai penulis, dan semoga dengan selesainya laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Pokok bahasan pengukuran besaran dan satuan merupakan dasar dari pembelajaran fisika, karena pembelajaran fisika tidak akan terlepas dari pengukuran, besaran, dan satuan. Salah satu tujuan penelitian pendidikan fisika adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan siswa dalam mempelajari fisika dan untuk merencanakan serta mengakses kurikulum dan pedagogi yang diharapkan dapat mengurangi kesulitan-kesulitan tersebut. Penguasaan peserta didik akan materi fisika yang telah diajarkan baru dapat diketahui oleh guru bila telah diadakan evaluasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penguasaan konsep fisika siswa pada pokok bahasan besaran dan satuan pada mahasiswa kelas 1 CTKJJ. Kita sering mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga berat dan ringan. Tapi ketika kita ingin membandingkan benda-benda tertentu, kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat suatu benda. Sekarang, kita memiliki alat seperti meteran dan timbangan untuk mengukur besaran dan satuan. Sebelum kedua alat tersebut ditemukan, biasanya kita menggunakan jengkal, hasta, maupun langkah untuk mengetahui panjang suatu benda. Kita menggolongkan meter atau kilogram sebagai satuan baku, sementara jengkal dan hasta sebagai satuan tak baku. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kita gunakan adalah sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku, sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, melakukan kalibrasi. Yang kedua, memposisikan mata dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui ketelitian alat ukur. Dan yang keempat, menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengukuran besaran dan satuan. 1. Besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. 7 besaran pokok yang diketahui adalah massa, panjang, waktu, jumlah molekul zat, kuat arus, intensitas cahaya, dan suhu. Besaran dan satuannya bisa kita lihat pada tabel ini. 1. Panjang. Panjang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda.
Dalam sistem satuan internasional, satuan yang digunakan untuk besaran ini adalah meter dan memiliki dimensi. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang kemudian adalah penggaris, pita pengukur, dan jangka sorong. Yang kedua, massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam satuan internasional, satuan massa adalah kilogram. Kilogram adalah satu-satunya unit standar yang tidak dapat dipindah tangan. Alat ukur massa meliputi neraca lengan, neraca kimia, dan neraca elektronik atau digital. Yang ketiga, waktu. Waktu awalnya didefinisikan sebagai 1/86.400 jam dalam sehari berdasarkan rotasi bumi pada porosnya. Dalam satuan internasional, satuan waktu adalah detik. Alat yang dapat digunakan dalam mengukur satuan waktu adalah jam, jam pasir, jam matahari, arloji, dan stopwatch. 4. Suhu. Suhu adalah ukuran tinggi rendahnya suhu suatu benda. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Alat yang secara akurat mengukur suhu suatu benda dan menyatakan secara numerik disebut termometer. Yang kelima, kuat arus. Kuat arus merupakan besaran dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya arus yang mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Satuan yang digunakan untuk arus ini adalah ampere. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kuat arus adalah amperemeter. Yang keenam adalah jumlah zat. Jumlah zat ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel dalam suatu benda. Jumlah zat ini yang diperbolehkan dalam sistem satuan internasional harus menggunakan satuan ukuran berbentuk mol, maka dimensinya berbentuk M. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya digunakan untuk mengukur apakah cahaya mengenai permukaan suatu benda atau tidak. Satuan yang bisa digunakan untuk menentukan intensitas cahaya adalah candela. Dalam hal ini, dimensi yang digunakan adalah C. Di sisi lain, kalian juga dapat mengukur intensitas cahaya menggunakan alat yang disebut lux meter atau light meter. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Satuan dari besaran turunan kita kenal sebagai satuan turunan. Sebagai kombinasi atau turunan dari besaran pokok, tentu ada banyak besaran turunan yang kita dapatkan, tapi beberapa contohnya dapat kita lihat pada tabel ini. Yang pertama, luas. Luas adalah besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang, sedangkan nilai luas diperoleh melalui perkalian antara panjang dan lebar. Satuan yang dipakai pada besaran turunan luas yaitu meter kubik. Rumus luas ini biasanya digunakan untuk menghitung luas dari bangun datar atau bangun dua dimensi. Yang kedua, volume. Volume adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang sehingga menghasilkan rumus volume yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi pada suatu benda. Setelah menghitung volume, maka satuan turunan volume yaitu meter kubik. Yang ketiga, massa jenis. Massa jenis adalah besaran turunan yang berasal dari besaran pokok massa dan turunan dari besaran pokok panjang, sehingga menciptakan satuan seperti kilogram meter per kubik. Nama dari besaran turunan massa jenis adalah rho, sedangkan rumus dari massa jenis adalah rho sama dengan M per V. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. 5. Percepatan. Percepatan adalah salah satu besaran turunan yang dihasilkan dari perhitungan besaran turunan, kecepatan, dan waktu tempuh. Besaran turunan kecepatan akan dibagi dengan waktu tempuh yang sudah dilakukan. Jika satuan turunan kecepatan disimbolkan dengan huruf V, maka percepatan disimbolkan dengan huruf A. Rumus dari besaran turunan percepatan adalah A sama dengan segitiga V per segitiga T. Yang keenam, gaya. Gaya adalah besaran turunan yang dimana satuannya berasal dari perkalian antara massa dengan percepatan.
Besaran turunan gaya biasanya ditemukan pada pelajaran fisika. Rumus dari gaya yaitu F sama dengan M kali A. Yang ketujuh, usaha. Usaha adalah besaran turunan yang memiliki satuan turunan bernama joule. Satuan joule diperoleh dari gaya sudah dikalikan dengan jarak. Rumus dari besaran turunan usaha, W sama dengan F kali S. Yang kedelapan, tekanan. Tekanan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran turunan gaya dengan besaran turunan luas atau jika ditulis menjadi seperti N per M kuadrat. Rumus dari besaran turunan yaitu P sama dengan F per A. Besaran turunan yang merupakan turunan dari besaran gaya sering kita temukan pada ilmu pengetahuan fisika. Dan yang terakhir adalah daya. Daya adalah besaran turunan yang memiliki satuan watt. Satuan watt ini didapatkan dari satuan turunan usaha dan satuan pokok waktu. Rumus dari besaran turunan daya adalah P sama dengan W per T atau bisa dikatakan seperti nilai usaha dibahagi dengan waktu. Satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Satuan terdiri dari dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran berbeda. Contoh satuan tidak baku yang terkenal di Indonesia adalah jengkal. Jengkal merupakan jarak yang dihitung dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Biasanya jengkal digunakan untuk mengukur panjang. Satuan baku adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama. Sedangkan satuan internasional atau satuan baku berlaku dan diakui secara internasional. Satuan ini disepakati para ilmuwan pada sebuah pertemuan di Paris, Prancis tahun 1960 untuk menghindari kebingungan dan kerancuan. Dengan pertimbangan, satuan yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Satuan selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, dan kelembapan. 2. Bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. Dan yang ketiga, mudah ditiru bagi setiap orang yang menggunakannya. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan yang namanya alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan segenap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai macam alat ukur pun beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Alat ukur yang sering digunakan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat ukur dari besaran pokok berupa panjang, massa, suhu, waktu, dan kuat arus. Itulah penjelasan singkat tentang materi pengukuran besaran dan satuan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan dalam video ini. Terima kasih.